Kesultanan Delhi. Bagian 3. Perebutan tahta berujung perpecahan. Memasuki abad ke-18, terdapat 3 kekuatan utama di perairan Malaka, yaitu Aceh, Delhi, dan Malaka yang ketika itu dikuasai VOC. Delhi pada masa tersebut dipimpin oleh Tuanku Panglima Paderap. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Tuanku Panglima Paderap. Namun, Tuanku Panglima Paderap memindahkan ibu kota kerajaan ke sebuah tempat yang bernama Pulau Brayan. Pemindahan ini dilakukan untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan mengendalikan wilayah-wilayah taklukan. Tahun 1720, Tuanku Panglima Paderap wafat. Almarhum Tuanku Panglima Paderap meninggalkan 4 orang putra dari permaisuri dan selirnya, yaitu Tuanku Jalaluddin, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Tawar Arifin, dan Tuanku Umar Johan Alamsyah. Putra mahkota menderita cacat mata sehingga tidak bisa naik tahta. Adiknya, Tuanku Umar Johan Alamsyah, yang paling berhak menduduki tahta karena putra dari permaisuri. Namun, putra lainnya dari selir, yaitu Tuanku Panglima Pasutan, tidak bisa menerima situasi tersebut. Perang saudara memperebutkan tahta tidak terelakkan. Bertahun-tahun lamanya, perang saudara ini tidak kunjung selesai. Hingga kemudian, pada tahun 1732, Tuanku Panglima Pasutan berhasil mengusir Tuanku Umar Johan Alamsyah, permaisuri, dan pengikutnya keluar dari istana. Pelarian Tuanku Umar Johan Alamsyah membawanya sampai ke kampung besar atau yang dikenal sebagai Serdang. Di tempat tersebut, Tuanku Umar Johan Alamsyah mendirikan sebuah kesultanan baru yang bernama Kesultanan Serdang. Berdirinya kerajaan baru ini akan memperpanjang ketegangan antar saudara yang berlangsung hingga ratusan tahun lamanya. Setelah berhasil menduduki tahta Delhi, Tuanku Panglima Pasutan memindahkan ibu kota kerajaan dari Pulau Brayan ke Labuan Delhi. Selain itu, Tuanku Panglima Pasutan juga mengangkat datuk dari 4 suku yang dikenal sebagai Datuk 4 Suku untuk memperkuat kedudukannya. Keberadaan Datuk 4 Suku ini memiliki peranan yang strategis untuk mewakili kepentingan rakyat Delhi bukan hanya di masa Tuanku Panglima Pasutan, tetapi juga para penggantinya. Tuanku Panglima Pasutan memerintah hingga wafatnya pada tahun 1761 Masehi. Kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Gandhar Wahid. Masa kepemimpinan Tuanku Panglima Gandhar Wahid dari tahun 1761 hingga 1805 diwarnai perubahan politik yang signifikan di Nusantara. Pada masa inilah, wilayah Serdang mengalami perluasan hingga ke perbaungan. Memasuki akhir abad ke-18, Napoleon Bonaparte melancarkan perang Eropa dan menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintahan boneka Prancis di Belanda karena penyakit kronis korupsi yang membuatnya bangkrut. Wilayah-wilayah VOC di Nusantara secara otomatis jatuh ke tangan Prancis. Namun, baru pada tahun 1808, Prancis memasuki Batavia. Willem kelima, Raja Belanda ketika itu melarikan diri mencari perlindungan ke Inggris. Tahun 1805, kepemimpinan Delhi mengalami pergantian seiring wafatnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid. Puncak kepemimpinan Delhi kemudian dilanjutkan oleh Sultan Amaluddin Menggendar Alam. Inilah masa untuk pertama kalinya pemimpin Delhi menggunakan gelar Sultan. Saat itu, Kesultanan Siak yang telah menjadi negara besar di daratan Sumatera memberikan gelar kesultanan kepada Delhi. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.